Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Sebelum menyimak videonya, admin sarankan untuk menggunakan headset saat menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi atau apapun sambil menyimak pembahasan di channel ini. Sekarang cerita Boruto akan berfokus untuk masuk ke chapter 15, di mana semuanya akan memperlihatkan ketegangan yang berlanjut. Seperti para Shinju yang sedang menyiapkan rencana baru, dengan akan mengandalkan Shinjuryu sebagai kekuatan baru. Kemudian adegan lanjutan memperlihatkan Kawaki terkejut, karena baru saja dia merasakan cakra Boruto muncul di desa, akan tetapi, belum beberapa menit malah langsung hilang kembali. Kawaki lalu berhenti untuk terbang, dan Delta di sampingnya bertanya tentang ada apa? Kawaki menjelaskan jika dia merasakan cakra Boruto berada di sekitar area kantor Hokage, namun selang beberapa detik cakranya menghilang. Delta lalu mengatakan ke Kawaki bahwa mungkin saja Kawaki salah dan itu hanya perasaan paniknya akibat tak menemukan jejak Boruto. Tetapi, Kawaki tetap yakin dengan kata-katanya, dan dia langsung terbang meninggalkan Delta. Kawaki kesal, karena Delta tak mempercayainya dan dia merasa lebih baik pergi mencari seorang diri. Delta tak mau ketinggalan, dan langsung mengejar Kawaki juga, dengan menggunakan bantuan laser dari kakinya untuk mempercepat lajunya. Saat tiba di dekat area kantor Hokage, Kawaki tak menemukan Boruto dan hanya melihat anggota Anbu di situ. Kawaki turun dan bertanya dengan berkata, "Apa kalian melihat Boruto ada di sini, sekitar 5 menit yang lalu?" Salah satu Anbu kemudian menjawab, "Tidak Kawaki-kun, karena jika kami melihatnya, pasti kami langsung akan bereaksi untuk mengejarnya juga." Kawaki kemudian bertanya lagi, "Lalu di mana Sarada dan Sumire berada?" Anbu menjawab lagi, "Bukankah mereka berada di kantor Hokage, untuk berbicara dengan Tuan Hokage ke-8? Mendengar pertanyaan itu, Kawaki langsung emosi dan bergerak ke kantor Hokage, melihat ke sana apakah Sarada masih ada atau tidak. Setibanya di sana, Shikamaru terkejut dan bertanya, "Ada apa Kawaki?" Kawaki lalu menjawab, "Apa yang Sarada lakukan di sini dan sekarang, di mana dia berada?" Shikamaru merasa kebingungan tentang apa yang dimaksudkan oleh Kawaki. Shikamaru merasa jika Kawaki memiliki sesuatu yang harus dia tanya dengan Sarada, tetapi Shikamaru merasa bahwa itu adalah sebuah kemarahan besar. Shikamaru lalu berkata, "Melihatmu seperti ini, kau tampaknya akan membuat kerusuhan lagi dengannya, dan sudah kubilang bahwa tak ada gunanya bertengkar dengan Sarada. Jika kau mungkin bertanya mengenai Boruto kepadanya, dia juga bahkan tak mengetahui di mana lokasi Boruto berada. Tadi, dia datang untuk menanyakan hasil interogasi, dan setelahnya aku menyuruh Sarada untuk pergi menjenguk Inojin di rumah sakit. Namun, aku tak mengetahui apakah dia benar-benar ke sana atau tidak, tapi aku yakin dia pergi ke sana Kawaki." Nah di sini, admin yakin Shikamaru pasti berusaha untuk melindungi Sarada, agar Kawaki tidak melakukan hal buruk pada anak Sasuke itu. Shikamaru tahu jika Sarada tak pergi ke rumah sakit dan kemungkinan, Sarada sedang mencari keberadaan dari Boruto setelah kabur dari proses interogasi. Dan betul bahwa saat ini, Sarada maupun Sumire dibawa pergi oleh Boruto secara tiba-tiba, dan mereka tak mengetahui hal itu. Kawaki di situ lalu berdiam diri sejenak, sambil berpikir tentang kemana perginya mereka karena sebenarnya, Kawaki juga sempat kehilangan cakra Sarada ketika Boruto muncul. Kawaki berbicara dalam hati dengan berkata, apa mungkin bahwa dia muncul seketika hanya untuk membawa Sarada pergi. Setelah itu, Kawaki langsung keluar lagi dari kantor Hokage, di mana Shikamaru menyuruh Kawaki agar lebih baik mempersiapkan diri untuk menghadapi invasi berikutnya dari para Shinju tersebut. Namun, Kawaki tak mendengarnya dan dia langsung terbang, sementara Delta di situ meminta maaf atas sikap buruk Kawaki itu. Shikamaru memaafkannya, dan merasa Kawaki hanya frustasi akibat Boruto terlepas, serta dia ingin langsung mendapatkannya kembali. Sementara itu, sambil menunggu datangnya beberapa shinobi yang sedang dikumpulkannya, Shikamaru mencoba menghubungi kembali seorang Ino, untuk menyambungkannya dengan Boruto. Akan tetapi, jawaban Ino tetap sama bahwa dia belum mau melakukan kerja sama dengannya, karena menurut Ino bahwa itu sudah kelewat batas. Akhirnya, Shikamaru pun terpaksa tak mengetahui sama sekali lokasi Boruto saat ini ada di mana, dan dia belum bisa melakukan beberapa hal untuk dapat melindungi Boruto lagi. Sementara itu, adegan berpindah dulu kepada seorang kode di tempat lain, yang bertanya-tanya apakah Kawaki sekarang ini masih mencarinya atau tidak. Kode sebelumnya kabur lagi, setelah dia tak mau Kawaki melakukan hal buruk kepadanya,
padahal dia hanya ingin bertemu langsung dengan Amado. Dengan ekspresi serius Kode berkata, "Aku pikir bahwa anak itu masih terlalu berbahaya, apalagi sekarang dia hampir sempurna menguasai karma, di mana itu bisa menjadi senjata berbahaya bagi diriku. Aku harus berhati-hati dengannya, karena aku tak mau kedua kalinya dihancurkan oleh dua bersaudara tersebut." Nah, tiba-tiba saja, Kode merasakan sesuatu pada karma putihnya dan karma tersebut, seketika atau aktif dengan sendirinya. Dengan ekspresi keheranan Kode berkata, "Apa yang terjadi dan mengapa karma ini tiba-tiba saja aktif dengan sendiri? Sial, apakah ini merupakan sebuah rencana yang dilakukan Amado, ataupun sejenisnya?" Nah, setelah beberapa saat berpikir keras, seketika Kode menyadari bahwa ini bukanlah ulah Amado tapi melainkan para Shinju itu kemungkinan yang membuat karmanya berevolusi. Dia berkata lagi, "Sial, aku tahu bahwa ini adalah ulah monster tersebut dan secara langsung, karma ini merupakan milik Ishiki. Apakah saat ini, jiwa Ishiki mengendalikan monster tersebut?" Nah, berdasarkan penjelasan Boruto di chapter 14 kemarin, tentang Shinju Jura tak memiliki tubuh yang dikloning, namun Jura merupakan inti atau representasi utama dari Jubi itu sendiri. Ini berlandaskan atau berdasarkan sikap Jubi, tetapi admin meyakini bahwa sebenarnya, bentuk tubuh Jura serta sikapnya itu, mirip sekali dengan seorang Ishiki. Kemungkinan besar bahwa teori admin mengenai Jura adalah jiwa Ishiki, yang mengalir melalui karma kode ke Jubi yang Ishiki pelihara. Jubi awalnya biasa-biasa saja, namun karena Kode mengaitkan Jubi pada karmanya, untuk membuat sebuah Parasumeaka saat itu, sehingga karmanya perlahan mengambil alih Jubi itu sendiri. Dan tanpa Kode sadari, jiwa Ishiki pada karma putihnya, perlahan merebut dan masuk ke dalam jiwa Jubi tersebut lalu kemudian, berubahlah dia menjadi seorang Jura. Tapi jika kalian memiliki pendapat berbeda dari admin, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Lalu kemudian, seketika saja karma putihnya mengalir ke seluruh tubuh Kode, dan Kode tak bisa melakukan apapun. Akibat ketakutan secara berlebihan, dia membuka limiternya dan masuk kembali ke desa Konoha, di mana dia muncul di sekitaran kompleks kantor Hokage. Rupa-rupanya, karmanya berevolusi akibat di markas Shinju. Shinju Shinki atau Ryu perlahan menyerap beberapa kekuatan dari akar pohon di situ, di mana itu juga sedikit mempengaruhi karma putih Kode. Jura di situ berkata, "Nah, kau harus menambahkan banyak energi baru, agar itu bisa membantu kita dalam melakukan sebuah penyerangan. Kita tak boleh lemah di hadapan Otsutsuki itu, dan segera bahwa kita akan memangsa mereka, bukan lagi mereka yang harus memakan kita." Hidari lalu berkata juga, "Benar, mari kita balikan keadaan ini karena aku sudah tak sabaran melihat ketakutan di wajah bocah tersebut, setelah sebelumnya dia menghancurkan tubuhku." Matsuri di situ tersenyum sambil mengejek Hidari, bahwa dia lupa jika sebelumnya, Hidari tak bisa melakukan apa-apa di hadapan Boruto. Matsuri berkata, "Sifatmu benar-benar bagus dan kau mengabaikan perintah Jura, untuk membaca buku tentang biografi Otsutsuki Boruto. Dan akibat sikap keras kepalamu itu, kau berubah menjadi Togedama lalu kabur ke sini lagi. Bukankah itu pertanda bahwa kau begitu lemah?" Hidari langsung menyuruh Matsuri diam, dan Jura di situ menyuruh mereka untuk tetap akur. Sementara itu, Shikamaru merasa keheranan kenapa seorang Ino tak lagi mengingat tentang percakapan mereka yang saat itu berbicara dengan Naruto. Admin berpendapat jika Ino masih belum mampu untuk mengatasi ingatan atau memori yang lama, sehingga Zeno milik Eida masih berhasil menguasai otaknya. Perlahan ingatan singkat tentang percakapan Shikamaru dan Naruto dilupakan oleh Ino dan itu terjadi dengan sendirinya. Momen seperti ini, pernah Sarada sampaikan ketika di awal cerita Boruto to Blue Vortex ini. Sarada pernah mengatakan ke Sumire jika orang-orang, awalnya merasakan keanehan tentang yang terjadi, namun perlahan-lahan Zeno Eida langsung membuat ingatan tersebut lenyap begitu saja. Itulah yang terjadi pada Ino juga, dan sebenarnya Shikamaru juga akan terpengaruh. Melihat Boruto diinterogasi, awalnya Shikamaru merasa aneh mengapa dia mempercaya Boruto. Akan tetapi tanpa banyak berpikir, dia bisa tetap percaya Boruto, dan menyuruh Mitsuki menyelamatkan Boruto. Nah, itulah cara kerja Zeno Eida, di mana dia berhasil membuat ingatan Ino kembali lenyap, tetapi itu tak berhasil sepenuhnya pada Shikamaru. Lalu kemudian, adegan berpindah dan memperlihatkan ke markas Orochimaru, di mana Boruto membawa Sarada dan Sumire ke sana. Setelah sampai, Koji menutup wajahnya menggunakan topeng lagi sambil berkata, "Apa kalian berdua memang tak terpengaruh oleh Zeno Eida?"
Sarada lalu terkejut, setelah Boruto membawanya bertemu Koji di situ. Sarada menjawab, "Ya, aku masih memiliki ingatanku yang dulu, dan entah mengapa aku tak terpengaruh kekuatan Eida." Koji kemudian berkata lagi, "Bagus, kalian harus mengetahui fakta yang kami ketahui, agar rencana ini semakin bisa kita laksanakan." Nah, tapi setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu dan lanjutannya ada di video bagian kedua malam ini. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.